Tagar tolak revisi UU TNI sedang ramai digunakan di media sosial sebagai bentuk penolakan terhadap rencana revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau UU TNI. Banyak pihak khawatir bahwa revisi ini dapat membuka kembali jalan bagi dui fungsi ABRI, yaitu peran ganda militer dalam urusan sipil dan politik yang sebelumnya telah dihapuskan dalam reformasi Indonesia. Sejumlah tokoh dan organisasi masyarakat sipil telah menyuarakan kekhawatiran mereka terkait revisi ini. Misalnya, Joko Anwar, seorang sutradara terkenal, menyatakan penolakannya melalui akun Twitter dengan menggunakan tagar tersebut. Selain itu, organisasi seperti Imparsial juga mengungkapkan kekhawatiran bahwa revisi UU TNI dapat mengembalikan dui fungsi ABRI. Mahasiswa Universitas Trisakti terus mengadakan aksi menolak revisi UU TNI, menunjukkan bahwa penolakan ini melibatkan berbagai elemen masyarakat. Hal-hal buruk apa yang telah terjadi pada negara-negara yang menjalankan kebijakan sejenis dengan dui fungsi ABRI atau dui fungsi TNI? Beberapa negara menerapkan konsep mirip dui fungsi ABRI atau peran ganda militer dalam pemerintahan dan politik, mengalami berbagai dampak negatif. Berikut ada beberapa hal buruk yang terjadi di negara tersebut. 1. Myanmar. Kudeta militer dan pelanggaran HAM. Militer Myanmar memiliki peran politik yang kuat dan sering melakukan kudeta. Pada 2021, Tatmadaw menggulingkan pemerintahan sipil yang terpilih secara demokratis, memicu demonstrasi besar-besaran dan krisis kemanusiaan. Ribuan orang tewas dan puluhan ribu dipenjara akibat represi brutal militer terhadap sipil. Thailand. Kudeta berulang dan ketidakstabilan politik. Thailand mengalami beberapa kali kudeta militer, termasuk pada 2006 dan 2014. Setelah kudeta, militer membentuk pemerintahan sementara, tetapi tetap mempertahankan kendali politik dalam jangka panjang. Demokrasi di Thailand melemah karena konstitusi yang dirancang untuk mempertahankan pengaruh militer dalam pemerintahan. 3. Mesir. Otoritarianisme militer dan penindasan politik. Pada 2013, militer Mesir menggulingkan Presiden Muhammad Morsi yang terpilih secara demokratis. Sejak itu, pemerintahan militer di bawah Abdel Fattah el-Sisi semakin otoriter dan dengan membuka oposisi, penahanan jurnalis, dan pelanggaran HAM. Ribuan aktivis dan tokoh oposisi ditahan dan dihilangkan secara paksa. Pakistan. Ketidakstabilan politik dan keterlibatan militer dalam ekonomi. Militer Pakistan telah melakukan beberapa kudeta dan masih memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan. Militer juga mengontrol sektor ekonomi besar, menyebabkan korupsi dan monopoli yang menghambat pertumbuhan ekonomi yang sehat. Demokrasi di Pakistan tetap lemah karena militer seringkali mencampuri proses politik. Indonesia, masa Orde Baru. Otoritarianisme dan pelanggaran HAM. Di bawah Soeharto, dui fungsi ABRI menyebabkan militer mendominasi pemerintahan dan menghambat demokrasi. Terjadi berbagai pelanggaran HAM, termasuk penculikan aktivis, pembungkaman pers, dan represi terhadap oposisi. Konflik di Timur Timur, Aceh, dan Papua menyebabkan banyak korban jiwa akibat tindakan militer yang represif. Kesimpulan, negara-negara yang menerapkan sistem dui fungsi ABRI cenderung mengalami kudeta militer berulang, pelanggaran HAM, militerisasi ekonomi, dan demokrasi yang lemah. Meskipun militer memiliki peran penting dalam keamanan nasional, keterlibatan mereka dalam politik dan pemerintahan seringkali menyebabkan dampak negatif jangka panjang bagi demokrasi dan kesejahteraan rakyat. Terima kasih sudah nonton sampai sejauh ini. Like kalau suka, subscribe kalau kamu mau konten seperti ini berikutnya. Bye-bye.